وسبحان الله وما أنا من المشركين. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsir beliau, ketika beliau menjelaskan ayat yang mulia ini, ayat ini perintah wa'adzin finnas, panggillah manusia. Siapa yang disuruh manggil sini, Pak? Mungkin kita pikir siapa? Rasulullah kan? Muhammad SAW. Padahal bukan. Ayat ini Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah al-Musharrafah bersama siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Ingat, ini pembangunan kedua kalinya. Karena pembangunan pertama Ka'bah itu dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Di zaman Nabi Nuh, ingat, semua gedung-gedung tersapu oleh air, termasuk Ka'bah al-Musharrafah. Sampai hilang bangunannya, Pak. Masjid Al-Aqsa juga begitu, hilang bangunannya. Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, membangun kembali dari pondasi awal. Jadi bangunan yang ada sekarang itu, Pak, bukan, tidak seperti ketika pembangunan dari awal. Ya, itu ada sekitar 6 kali perubahan. Di zamannya terakhir itu yakni Imam Malik rahimahullahu ta'ala, ketika ingin penguasa ketika itu ingin merubah sebagaimana bangunannya Abdullah bin Zubair, tapi Imam Malik menasihati jangan, biarkan seperti ini. Makanya Ka'bah itu segi 4 kan? Dulu nggak segi 4. Itu apa namanya, Ka'bah yang ada sekarang, ingat nggak Hijr, Al-Hijr? Orang namakan Hijr Ismail. Al-Hijr itu bangunan dari Ka'bah dulunya, tapi cuma 2 meter. Makanya orang kalau sholat di Hijr, jangan sholat di belakang, sholat mendekat dengan Ka'bah, supaya sholatnya sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Kenapa orang nggak boleh tawaf di dalam Hijr? Karena bagian dari Ka'bah. Karena bagian dari Ka'bah. Kenapa orang nggak bisa sholat wajib di situ? Karena bagian dari Ka'bah. Paham? Dulu bangunannya tuh persegi hampir panjang, Pak, persegi panjang. Mungkin sekitar gini bangunannya dulu. Ya. Dan dulu punya 2 pintu, pintu perempuan dan pintu laki-laki. Sekarang tutup. Dan dulu pintunya itu sampai ke tanah. Tapi berubah terus, akhirnya seperti sekarang. Kita kembali ke topik awal. Ketika Allah melihat Ibrahim membangun Ka'bah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ya kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam, wa'adzin finnasi bil hajj. Wahai Ibrahim, panggil manusia datang ke sini. Kita mungkin bertanya-tanya, siapa yang dipanggil ini? Ya. Ahlan wa sahlan. Agak geser ke sini. Insyaallah ini. Fadal. Sini enggak apa-apa. Sini enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, akhi. Kita lanjut? Ya. Sampai di mana tadi? Panggil. Siapa yang dipanggil? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa'adzin finnasi bil hajj. Wahai Ibrahim, panggil hambaku datang ke sini. Kemudian Ibrahim pun mengatakan, ya Rabbi, kaifa uballighun nas wa sawti la yanfudhuhum. Ya Allah, bagaimana mungkin saya memanggil mereka, suara saya kecil. Mereka tidak akan bisa mendengar seruan saya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Nadi wa alainal balagh. Panggil, saya yang akan menyampaikan kepada mereka. Maka dalam riwayat Ibrahim itu naik ke Bukit Sofa. Ada yang mengatakan naik di Jabal Abi Kubais. Jabal Abi Kubais ini di sebelahnya rumah raja. Jadi kalau kita keluar dari tempat Sa'i Marwah, Sa'i keluar dari Bukit Marwah, kita muter kan, keluar kan. Kemudian ada bangunan raja di sebelah kiri, sebelahnya itu sebelumnya itu adalah Jabal Abu Kubais. Di situ Ibrahim berdiri dan mengatakan, ya ayuhan nas, inna rabbakum qad ittakhadha baita fahujjuhu. Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah membangun rumahnya, maka datanglah ke sini.
Maka dalam riwayat itu gunung-gunung ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suara Ibrahim itu dibawa oleh angin ke seluruh penjuru dunia. Sampai-sampai semua orang-orang yang telah ditakdirkan untuk datang ke rumah Allah itu menyeru dengan mengatakan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Makanya seruan orang-orang yang datang ke sana, apa seruannya? Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Tapi kita nggak sadar apa makna kalimat itu. Ya, kalimat itu bermakna Allah panggil kita beberapa tahun yang lalu. Lama tahunnya, di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai semua orang yang ditakdirkan datang ke tempat itu, semua satu kalimat. Gak ada kalimat yang lain. Apa kalimatnya? Labbaik Allahumma labbaik. Makanya ketika antum ucapkannya dengan hati jamaah, antum akan rela menukar kalimat ini dengan yang antum miliki dari dunia ini. Kecil dunia ini yang antum miliki ini, dibandingkan kalimat yang mulia ini. Makanya orang-orang yang telah tersugesti, telah merasakan nikmat beribadah, itu akan rindu dengan Ka'bah dengan sendirinya. Justru kalau ada orang yang gak rindu dengan Ka'bah, banyak-banyak istighfar antum. Banyak istighfar, dosa yang menghalangi antum untuk tidak rindu dengan itu.